Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Rizky dari YouTuber Sampingan. Dan di video kali ini saya mau share pengalaman saya ini. Ya perbedaan apa sih bedanya channel yang memiliki banyak video dan yang nggak ada video. Oke, jadi saya punya beberapa channel sebenarnya ya, tapi yang menunjukkan muka cuman ini dan videonya itu cuman 100. Dan saya merasakan ada perbedaan ya antara channel yang menunjukkan muka dengan yang nggak menunjukkan muka. Yang satunya channel yang saya buat itu yang nggak menunjukkan muka tentang video ya, kayak dibuat dengan Google Translate, terus suaranya itu ya kayak robot gitu, dan videonya itu berita. Tapi ternyata dia itu bisa menghasilkan viewer ya, dan juga subscriber walaupun nggak banyak. Terus di video ini juga saya buat pakai muka, ngomong pakai suara sendiri ya, tapi ya teman-teman bisa tahu sendiri ya, videonya itu cuman ada seratusan gitu, dan itu subscribernya baru 3000-an. Tapi yang saya lihat di sini berdasarkan beberapa channel yang saya buat tadi, saya punya kesimpulan kalau ternyata memiliki banyak video itu ada manfaatnya, teman-teman. Nah, di video ini saya mau bahasnya beberapa manfaat yang kita bisa dapat kalau sebuah channel itu memiliki eh, banyak video. Oke, langsung aja ya kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yang saya rasain kalau kalian memiliki sebuah channel yang punya banyak video, ya tentu aja kemungkinan untuk ditemukan itu lebih besar. Jadi kita analogikan teman-teman, kalau misalnya satu video itu kemungkinan untuk ditemukan itu akan agak sulit ya, kecuali kalian bisa viral, kalian udah punya nama, atau mungkin video kalian nggak sengaja trending gitu ya. Nah itu, kalau misalnya di luar itu kemungkinan untuk dapat viewer itu agak susah. Karena apa? Kita misalkan yang paling mudah itu kita misalkan dengan mancing ya teman-teman. Mancing dengan menggunakan satu pancing di tempat yang sama, tentu aja bakalan beda kalau kalian itu mancing menggunakan 5 pancing gitu ya. Karena kemungkinan untuk disambernya itu kan lebih banyak yang 5 pancing gitu, sama aja dengan informasi yang kalian berikan di YouTube. Kan kita nggak bisa nih memprediksi dari tiga tadi teman-teman. Kita nggak tahu nih mana yang salah satu yang bakal berhasil. Misalnya eh, kita tiba-tiba viral, itu juga kita kan nggak tahu nih video mana yang bakal viral gitu. Karena ada, jujur aja, beberapa video yang kita pikirkan matang-matang pun belum tentu itu hasilnya bagus atau sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi menurut saya lebih banyak video itu lebih banyak kemungkinan untuk mendapatkan banyak viewer dan juga subscriber ya. Terus yang kedua, tentu aja mendatangkan subscriber ya teman-teman. Seperti yang saya singgung sebelumnya ya, sama aja kalau kita menggunakan pancing satu biji dengan jaring atau mungkin pancing yang lebih banyak, itu aja kemungkinan dapatnya itu lebih banyak, karena populasi penontonnya di YouTube itu tuh banyak banget teman-teman. Jadi kalau kita bisa mengcover banyak aspek, banyak video tutorial yang kita buat, itu kemungkinan untuk mendapatkan viewer juga makin beragam ya. Misalkan kalau dari tutorial ini nggak ada yang nonton, ya udah kita bikin lagi aja teman-teman. Jadi jangan fokus untuk apa yang udah kita bikin, tapi bikin terus apa yang selanjutnya gitu. Karena kita nggak tahu nih, dari 1 sampai 100 bisa aja yang viral atau banyak menontonnya itu video ke 50, ke 60 gitu. Karena saya juga ngerasain beberapa video yang saya emang konsep gitu dari awal, saya browsing, saya cari informasinya, saya ya pokoknya saya buat dengan serius lah, diedit dengan serius, ternyata kalah sama video yang saya buat asal-asalan. Itu mungkin ya karena materinya kebetulan itu sesuai dan cocok dengan apa yang dicari oleh penonton, dan itu tentu aja bisa meningkatkan retensi, terus waktu tonton dan lain sebagainya ya. Atau mungkin kalau misalnya apa yang saya buat itu relate dengan penonton, itu bisa membuat mereka itu tergerak untuk subscribe dan juga share ya. Jadi otomatis itu bisa menambah atau memperluas jangkauan video yang saya buat tadi gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kita memiliki satu video dan banyak yang nonton, terus kita nggak bikin lagi, dibandingkan dengan 100 video yang kita buat terus-terusan dan channelnya misalkan gini teman-teman, satu video itu 10.000 penonton, dibandingkan dengan 100 video yang penontonnya 500, atau oke, jadi dibandingkan dengan video yang satunya itu channelnya cuma 100 tapi ada 500 video juga, itu pasti bakalan menang yang 500 video. Kembali lagi, kita bikin video aja sebanyak-banyaknya supaya kemungkinan untuk di subscribe juga lebih banyak. Karena kalau kita nggak punya nama besar, nggak punya pengikut yang besar, terus belum punya nama gitu, intinya belum terkenal, itu bakalan sulit bersaing kalau cuma mengandalkan satu atau dua buah video. Karena kebanyakan, atau saya sendiri yang ngalamin teman-teman, saya tuh merasa putus asa waktu bikin video nggak ada yang nonton. Akhirnya saya nggak bikin video karena terlalu lama mikirin video-video yang lama yang nggak ada penontonnya, sepi gitu.
Padahal setelah saya nggak putus asa gitu ya, bikin lagi, akhirnya kecobaan ke 10 atau ke 100 atau ke berapa gitu, itu ada video yang lama yang tiba-tiba itu terangkat, dan itu tuh nggak tahu kenapa ya teman-teman. Mungkin algoritma YouTube-nya itu udah pas klik gitu ya, pas ketemu waktu yang cocok untuk dinaikin, atau kebetulan topik yang kita bahas itu sedang tiba-tiba booming gitu kan, kita nggak tahu. Karena yang namanya minat terus dan tren itu kan selalu berganti ya seiring berjalannya waktu. Jadi teman-teman jangan nyerah kalau misalnya videonya nggak ada yang nonton, nggak masalah sih, karena seiring berjalannya waktu kita akan nemuin suasana yang nyaman untuk bikin video supaya kita lebih mudah gitu untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Terus yang kedua, semakin banyak video yang kita buat, tentu aja penontonnya juga akan bertambah. Dari banyaknya penonton tentu aja akan menghasilkan penghasilan yang lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya di awal-awal boleh mengharapkan penghasilan, tapi jangan fokus banget ke sana. Karena apa? Karena misalnya kalian berharap banget di penghasilan dan penghasilannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, nanti bakalan ngedown gitu ya, seperti yang saya alami gitu. Karena saya ini udah lumayan lama bikin YouTube ya, sekitar 2014, tapi berhubung saya juga bikin blog, dan blognya itu kebetulan lagi ngasilin lebih dulu, akhirnya saya fokuslah ke blog. Nah, nyeselnya itu gara-gara itu YouTube-nya nggak keurus. Sekarang saya lihat mau terjun ke YouTube udah banyak banget saingan, cuman ya nggak apa-apa, lebih baik itu terlambat memulai daripada nggak memulai sama sekali teman-teman. Itu sih kalau menurut saya. Kalau teman-teman ya saya rasa untuk YouTube ini nggak bakal habis yang nonton ya untuk beberapa tahun ke depan, karena kalian lihat aja salah satu website yang paling sering banyak dikunjungi itu selain yang pertama itu kan YouTube ya, selain Google dan lain sebagainya, itu YouTube salah satunya. Dan di sana itu jutaan penonton itu tiap hari nonton dan nyari konten yang butuh kalian buatkan kontennya gitu. Misalkan ada orang punya masalah apa, kalian buatkan aja kontennya gitu. Kadang-kadang gini, hal-hal yang sepele yang kita anggap itu nggak penting, itu tuh ternyata bagi sebagian orang lain itu sulit dilakukan. Jadi bakalan banyak aja yang nonton gitu, pasti ada yang nonton kalau kalian bikin video yang kebetulan pas dengan apa yang dicari penonton, dan juga kebetulan trending atau klik gitulah pokoknya. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi manfaatnya itu banyak kalau channel itu udah punya banyak video gitu, dibandingkan kalau satu video 1000 tapi kalian uploadnya setahun sekali gitu ya, aku rasa tetap bakalan kalah kalau video channelnya itu ya penontonnya cuma 2000, 3000, 1000 atau 500, tapi videonya banyak. Itu pasti lama-lama bisa kesaing ya, karena ya jumlah video itu kan pasti semakin memungkinkan penonton untuk nonton videonya gitu. Jadi kalau video ini kita nggak laku, kita coba video yang ini, video ini nggak laku, kita nggak, walaupun banyak yang gagal ya, namanya juga kita berusaha gitu kan, trial error itu wajar ya. Subscriber kan itu lihat sih video yang dibikin itu apa, kemudian dia kalau suka subscribe gitu untuk nontonin video yang lainnya. Tapi ya namanya uji coba, nggak masalah sih kita bikin aja nanti, kecuali kedepannya nanti baru mungkin lebih ke spesifik, karena kita kan namanya kita tuh mau tes ombak dulu ya, tes laut itu dalamnya seberapa, dan apa yang kira-kira channelnya itu banyak yang nonton, ya itu kita bikin teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman manfaat yang bisa kalian dapetin kalau kalian punya banyak video di channel kalian gitu ya. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaat buat teman-teman yang nonton, dan terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, sebelumnya saya pengen dengar pendapat kalian. Silahkan kalau ada pendapat atau mungkin kritik dan saran, tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.